Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, Bapak Ibu jemaah salat Isya Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, dan seluruh yang berhadir, besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, itulah ucapan pengawal majlis kita sebagai bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Agar semua apa yang kita dapat ni menjadi sebuah nikmat, kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah kenikmatan kita untuk beramal kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari ungkapan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillah, berbuah kenikmatan mendekatkan diri kepadanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita iringi pula dengan banyak berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam ucapan ini kata ulama setidaknya kita berkandung tiga hal. Yang pertama, tanda ucapan itu tanda kita setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda kita memang benar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kita berharap dengan ucapan itu kelak kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat padaku, sungguh Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jika lisan kita tidak lepas bersalawat, maka Allah senantiasa menyertai kita dengan salawatnya, yaitu dengan rahmat dan kasih sayangnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini tanggal 7 Safar tahun 1442 Hijriah, 43 Hijriah. Masih tersebut juga 42 Tanggal 7 Safar tahun 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian kita tentang membahas isi kitab dari Adab was Sunnah fi kulli yaum. Adab dan sunnah dalam keseharian. Terakhir kita bab tentang mandi, masih membahas tentang adab-adab taharah. Adab taharah pertama adab berwudu. Kemudian bab adab yang berkaitan dengan mandi, mandi wajib dan mandi sunat. Malam hari ini adab yang berkaitan dengan taharah jika kita tak bertemu dengan air. Jika kita tak bertemu dengan air, maka adabnya disebut, amalannya disebut dengan tayamum. Bertayamum jika tidak bertemu dengan air, atau kita tidak boleh menggunakan air, tidak dapat air, sulit mendapatkan air, tidak boleh menggunakan air, baik itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dalam keadaan yang menyulitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah dan surah An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa ghabiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw
aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati solat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna wala hatta ta'lamu ma taqulun. Ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kemudian apa kata Allah? Dan jangan pula kamu hampiri masjid dalam keadaan junub. Wala junuban illa abiri. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Jangan kamu hampiri masjid dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, kata Allah. Sebelum kamu mandi junub, sebelum kamu mandi. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kan ini kata Allah Ta'ala, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum. Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau buang air besar atau buang air kecil dan kamu menyentuh perempuan, maksudnya sedang kamu tidak mendapatkan air, ini disebutkan Allah Ta'ala, falam tajidu ma fatayammamu. Kalau kamu tidak sampai minal ghaid aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma, kalau kamu tak bertemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah, kata Allah. Bertayamum dengan debu yang baik, sa'idan thayyiban famsahu wujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kamu dan tangan kamu. Innallaha kana afuwan ghafura. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu dalil bahwa kalau kita tak bertemu air dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sulit mendapatkannya atau dalam keadaan junub, maka kita boleh bertayamum. Maka kita mesti bertayamum gitu kalau tak ketemu air. Pertanyaannya, apa itu tayamum? Menurut ulama, tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu. Gitu ya, Pak. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu, tapi debunya yang baik, debu yang bersih. Kalau debu kipas angin bisa enggak, Mas Adin? Debu kipas angin. Kan debu juga tuh. Debu AC kan, debu di belakang itu kan. Bisa enggak tuh? Nah, debu yang baik ya. Debu kipas angin itu baik enggak kira-kira? Pasal kita teliti dulu. Debu yang dimaksudnya ulama sepakat bahwa debu yang ada di tanah, yang menempel di tempat-tempat yang kita jamin dia kebersihannya insya-Allah. Menurut para ulama fikih, di antaranya Syekh Mustafa Al-Khin dalam kitab Fiqh Al-Mahaji ala Mazahib dan Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 94, menurut beliau ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, apabila dalam situasi benar-benar tak ada air dan tak dapat air lagi, Pak, baru kita boleh tayamum. Atau hanya mencukupi untuk minum aja. Kalau kita buat tayamum ini tidak bisa kita minum. Yang berikutnya, atau misalnya ketika berada di gunung, misalnya dalam keadaan di gunung atau padang pasir, air itu cuma hanya untuk konsumsi aja, maka boleh kita tayamum. Yang kedua, apabila jauh untuk menjangkau air. Berapa jarak jangkauannya baru boleh kita tayamum? Kalau jangkau air ini dari sini ke kamar mandi sana, itu tak boleh tayamum, kecuali orang sakit. Tapi orang sakit pun kalau masih ada air, dia boleh kena menyentuh air, maka dia diambilkan air supaya dia berwudu. Tidak ada air atau sulit menempuh air dengan jarak minimal 2 km setengah. Macam mana bahasa itu?
2,5 kilometer, gitu, 2,5 kilometer. Baru dapat air 2,5 kilometer atau 2,5 kilometer. Bukan 2 kilometer setengah ya, gitulah kalau bahasa Melayu kan. Berapa kilo? 2 kilo setengah. Kilonya dulu baru setengah belakang. 2,5 kilometer. Orang Melayu ini kadang-kadang ini ya. Kita orang Melayu ya. 2 kilo 2 kilo setengah. Katakan kan gitu kan? Berapa? 2 kilo setengah. Kilonya dulu dibilang. Harusnya 2,5 kilometer. Dari kalau kita baru dapat air dengan jarak 2,5 kilometer, maka kita boleh bertayamum, Pak. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya dalam penjara, tak bisa keluar dalam penjara tuh, kita kok minumannya dijatah gitu. Kalau penjara sekarang kan ada kamar mandi ya. Penjara yang memang kita dijauhkan dari air. Kemudian terhalang kena musuh atau kena binatang buas. Kalau diambil air itu mati kita, gitu. Atau sedang dalam keadaan sakit. Atau apabila menggunakan air dapat sakitnya kambuh. Gunakan air langsung tambah sakit ya. Boleh. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin sekali, yang tidak mungkin untuk menggunakan air. Indonesia tidak pernah lah ya. Tidak ada Indonesia yang kondisi nomor 4 ini, tidak ada Indonesia. Tapi kalau 2,5 kilo bisa jadi. Kalau kita jauh dari tempat bisa jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Imam Al-Ghazali pula dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab adab tayamum, yang menjelaskan syarat dan ketentuan tayamum itu. Apa kata beliau? Jika engkau tidak mampu untuk menggunakan air sebab tidak ada setelah mencarinya, atau sebab uzur dari sakit, atau sebab ada yang mencegah datangnya air untuk mendapatkan air, misalnya ada kena hewan buas, atau di penjara, atau air ada tapi dibutuhkan hanya untuk minum, atau untuk melepaskan hausmu, atau untuk dahaga temanmu, atau sebab dimiliki orang lain. Kalau tidak kita paksa mencuri, tidak dijual belikan kecuali dengan harga yang lebih tinggi, kita nggak bisa beli. Atau sebab ada luka atau sakit, atau khawatir terhadap diri kita, maka bersabarlah hingga masuknya waktu salat wajib. Nah, jadi artinya tunggu dulu. Kalau masih dapat, cari air. Kalau tidak, tunggu sabar sampai waktu salat wajib masuk. Setelah masuk waktu wajib, kemudian ambillah debu. Carilah debu yang baik, dan dengan debu itulah, dan debu yang bersih itu serta lembut debunya, Pak. Lembut pula disebut di sini. Yang bersih lagi lembut. Maka bertayamumlah. Dari mana memulai tayamum? Nah, pertama tentu dengan niat. Macam mana niat tayamum? Nah, ini kita kadang-kadang bertayamum kan bahasa Indonesia nih niatnya. Mas Adin, gimana niat tayamum? Udah pernah tayamum? Udah. Kadang-kadang ada orang ditanya pernah tayamum? Tak pernah. Karena dia jumpa air terus. Nah, saya pernah bertayamum ketika dalam pesawat tak dapat air. Tapi kadang-kadang tetap berwudu juga gitu. Karena di dalam pesawat itu masih bisa ada air. Cuman kalau semua orang menggunakan air dilarang dalam perjalanan yang lebih dari 10 jam, 8 jam. Kalau ke Saudi kan sekitar 8 jam. Maka ketika itu menggunakan debu yang ada menempel di dinding pesawat, di kursi pesawat. Setidaknya malam ini kita melihat secara lebih detail bagaimana adabnya. Pertama, adab yang utama sekali dari beramal baik wudhu, tayamum, mandi adalah niat. Niat dalam mazhab Syafi'i dilapaskan. Niatnya nawaitu tayamuma li istibakhati salati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat tayamum agar dibolehkan solat karena Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain ulama juga ada menyebut gini, sengaja aku bertayamum, nawaitu tayamum, ada menyebut lil badali gitu, untuk mengganti wudu. Lil badali wudu, ada yang menyebut gitu ya. Sengaja aku bertayamum sebagai pengganti wudu karena Allah Ta'ala, karena air tak jumpa. Tapi yang paling masyhur niatnya adalah nawaitu tayamum
li istibakhati salati lillahi ta'ala. Artinya aku niat tayamum agar dibolehkan solat karena Allah Ta'ala. Memang tak ada lagi air begitu. Intinya di antara dua niat itu insya Allah samalah maknanya juga. Ya Allah, aku berniat tayamum pengganti wudhu karena aku mau solat begitu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita mengerjakan solat wajib, jumhur ulama terutama Imam Asy-Syafi'i juga Imam Al-Ghazali ini disebutkan bahwa hanya untuk sekali solat. Jadi tayamum itu hanya untuk sekali solat. Kecuali solat sunat katanya pula. Ini kalau solat sunat boleh. Misalnya niat itu hanya untuk mengerjakan solat. Lain jika ingin mengerjakan ibadah lain seperti baca Quran, maka niatnya diganti pula tadi lil ibadat lil ikhtiwati salat li istibakhati salat lillahi taala, berarti li qiraatil Quran gitu, li apa lagi li ya baca Quran dan salat aja ya, perlu wudu. Makan misalnya kan, makan berwudu juga kalau kita dalam keadaan junub. Adabnya orang junub tak boleh makan sebelum mereka berwudu, tapi kena air tak jumpa maka mesti tayamum. Bisa aja kan begitu. Tapi yang paling khas tuh untuk dari semuanya bagus membaca niatnya kan. Aku niat tayamum pengganti wudhu karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah berniat apa? Sudah kita tuju tadi debu yang bersih, lembut, lalu kita berniat di situ, lalu kita yakinlah mana di sini misalnya ada debu di meja kita nih kan. Kalau orang tua-tua dulu Pak, diambilnya kertas. Ini paham tua, diambilnya kertas. Lalu kertas itu dimasukkannya ke tanah. Debu tanah tuh. Dimasukkannya ke pasir. Bukan tanah ya, pasir. Lalu setelah itu diangkat, baru dikibaskan. Dikibaskan tuh diginikan. Maka yang tinggal di kertas itulah debu. Ada sebagian ulama jika mereka melakukan perjalanan jauh, dia tak yakin bahwa ini kaifiatnya, dia tidak yakin bahwa di pesawat itu kalau kita tayamum, tak yakin pesawat itu ada debu. Nah, pesawat itu kan dibersihkan terus. Ini sebagian pendapat seperti itu. Lalu dia bawa kertas, yang kertas tadi dimasukkan ke pasir, lalu bukan pasirnya yang dibawa, debu bekas pasir itu dikibaskan, lalu dilipat. Ketika kita ingin tayamum, bukalah kertas itu di pesawat tuh. Baru kita mulai. Kalau misalnya debunya sulit didapat, kita bawa debu. Karena air di pesawat misalnya tak boleh digunakan semuanya. Kalau gunakan nanti karam pesawat tuh. Apalagi orang tak pandai menggunakan air. Begitu. Kalau pandai itu pandai-pandai namanya kan. Kalau pandai namanya pandai-pandai. Ini dalam keadaan kepayahan. Lalu bagaimana? Maka tempelkan tangan kita, tepuklah kalau bahasa Melayunya ditepukkan. Ditepukkan atau disebut juga dengan bagian tangan kita. Kalau kita punya cincin, lepaskan dulu, lepaskan cincin. Kemudian tempelkan tangan kita ini dengan cara direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan ke kanan ke atas dan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini maksudnya tuh kalau kita gini kan, kayak gini. Pertama kali, lalu kita tempelkan di tempat debu tadi. Dalam keadaan renggang, tempelkan. Setelah tempelkan, baru kita satukan. Satukan tangan kita ini yakin di antara telunjuk kita nih. Gini Pak. Ditepuk dia kata orang Melayu. Tepuk, tempel, tepuk. Seperti tepuk. Setelah itu baru sekali lagi, baru kita masukkan untuk seluruh tangan kita. Jadi tangan kita yang kanan, atau bisa juga sekali gini, sekali, kemudian seperti kita mengibas, tapi kita menepuknya, gitu. Langsung debu tangan kiri untuk tangan kanan, debu tangan kanan untuk tangan kiri. Mana dulu? Tentu tangan kanan. Maka dengan merapatkan jari Pak. Kalau tadi menepuknya, menempelkannya dengan tangan jari direnggangkan, lalu pas kita mengusapkan ke tangan dari debu tangan kiri untuk tangan kanan, debu tangan kanan untuk tangan kiri. Lalu macam mana caranya? Ini, ayo boleh Pak coba.
Ini tangan nih kadang banyak yang khilaf nih. Maaf, belum tangan lagi, wajah dulu. Pertama tepukkan tangan, kemudian pamsahu, usaplah wajah kalian kan. Kata Allah Ta'ala, usaplah wajah kalian. Beri ayat tadi seperti apa katakannya? Dikatakan oleh Allah SWT, usaplah wajah. Usap berarti pamsahu wujuhakum. Kalau wuduk kan paksilu, ini usap. Ujab dengan tangan renggang, lalu dari atas ini sampai ke bawah semuanya, sekali jalan. Kenapa renggang? Yang ini tangan dari sini kan, kemudian dia sampai seperti ini. Disebutkan selanjutnya, kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut, tidak pula di bawah wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah. Cukup mengandalkan bahwa dugaan kita kuat. Dalam bahasa Arabnya ghalibuz zon, bahwa kita andalkannya kuat. Seperti ini. Ada yang merenggangkan, ada yang merapatkan. Saya dulu diajarkan dua cara. Pertama, cara seperti ini. Bismillah, nawaitu tayamum li istibati salat lillahi ta'ala. Lalu kita usapkan wajah dengan cara pertama. Sekali jalan, Pak. Sekali jalan. Karena telapak tangan kita ini pas kan. Kemudian yang kedua, rapat dari kening ke samping. Ke sampingnya ke bawah gini. Terus ke tengah. Lalu turun. Kalau Mas Adin gimana? Yang sekali jalan? Yang pertama tadi. Itu hidungnya nggak kena tuh. Kalau gini kan nggak kena hidungnya. Dia mesti kena. Kena semuanya. Jadi kalau gini kan, itu kalau gini, ini nggak kena nih kan? Apalagi kalau gini. Itu. Saya dulu diajari teman di Mekah, namanya Ustadz Mustafa juga namanya. Beliau kuliah di Saulatiyah Mekah, mengajarkan dia bersanad tayamumnya. Dia bilang begini akhi, di atas, dia ngajarkan ke samping, lalu ke tengah, lalu tarik lagi ke bawah. Maksudnya itu ke samping kini ini kan, baru gini. Intinya sekali jalan, tapi nggak gini-gini. Bukan mengusap seperti berwuduk. Berapa kali? Sekali aja. Sekali aja kita. Sekali. Maaf tadi ada khilaf ya. Ke tangan salah baca saya. Wajah dulu kan. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Dan usaplah wajah kalian baru tangan. Tangan ni tak pula disebut ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, jadi ada yang sampai ke siku. Kalau misalnya dalam kepayahan cukup sampai di sini, sampai pergelangan tangan. Tapi jumhur menyebut sampai ke siku. Lo kalau sampai ke siku gimana? Setelah wajah tadi, setelah wajah, lalu sapukan lagi, baru satukan tangan nih. Baru masukkan di antara jari-jari tebu tangan kiri untuk tangan kanan, debu tangan kanan untuk tangan kiri. Jempol ini belum kena lagi Pak Bu. Maka kita mengusapnya seperti ini. Sampai ke siku, lalu putar. Putar ini tetap seperti ini. Ini kan tadi udah kena punggung tangan kita sampai bagian pergelangan tangan bagian atas, lalu baru pergelangan tangan yang bagian bawah, kemudian jempol ketemu jempol. Jadi debu jempol untuk jempol nih. Nah, ada orang khilaf pas sampai di sini dia putar gini, diputarnya. Akhirnya jempolnya nggak bisa juga, tapi dengan cara berputar. Ada orang bikin gini, ini diputar ke sini, kan payah jadinya. Jadi cukup langsung balas. Kemudian yang tangan kanan untuk tangan kiri, putar lagi, masukkan ketemu jempol. Coba Mas, tangan.
Itu dia. Pak, coba Pak, tangan Pak. Tangan Pak, coba. Ya. Coba. Itu bagus. Ya. Ya, betul Pak. Jadi mulai dari tutupkan jempol kita nih, telunjuk sama telunjuk tuh ketemu dia. Sampai ke sini, lalu jempol dengan jempol ketemu. Seperti orang bersilat pula ya. Kan gitu. Lalu selesailah. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan sehingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga di sisi tangan kanan yang lain. Dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi ya gitu. Jadi memang jempol tuh dia ketemu jempol, karena dia kan kalau gini kita kan tidak kena debunya. Kan debu jempol kiri belum ada lagi. Debu sama debu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ringkaskan mulai dengan niat bismillah, nawaitu tayamum, sengaja aku bertayamum li istibakhatis shalah lillahi ta'ala. Lalu kita sekalikan. Selesai, kemudian kita wajah lagi, tangan lagi. Sekali lagi. Sudah ya, tadi sudah sekaligus. Jadi satu untuk wajah, satu untuk tangan. Kemudian yang tangan kiri untuk tangan kanan. Jadi 2 kali aja menepuk debunya, begitu. Kemudian berdoalah. Terakhir pertemukan kedua telapak tangan, usapkan di antara jari-jarinya. Ini kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya. Terakhir pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan kedua jari-jarinya. Berarti setelah kita gini, terus ini ketemukan dia, usapkan kedua-dua jarinya, usapkan di antara jari-jarinya. Terakhir pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Gini. Setelah tayamum baru berdoalah seperti mana berdoa kita selesai bersuci, berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dengan demikian selesailah kita bertayamum. Ini menurut pendapat, berselesailah kita bertayamum dengan cara tayamum yang benar. Beginilah menurut pendapat para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kapan-kapan kita waktunya ada juga waktunya bisa bertayamum, kan? Ada nanti masanya kita bertayamum. Dalam keadaan sulit, dalam payah air, kalau kena sakit kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Setidaknya dengan ilmu ini kita punya bekal untuk menyempurnakan syariat. Yang penting jangan pernah kita meninggalkan solat. Catatannya, satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Bagaimana kalau kita musafir? Kita musafir kan? Kita menjamak solat atau menjamak dan mengqashar solat. Solat zuhur kita kan tayamum, bismillah nawaitu tayamum di istibakhatis shalah lillahi ta'ala. Bismillah. Lalu kemudian kita ringkas tadi kan. Kemudian doa. Lalu apa yang terjadi? Salat kita usolli fardal zuhri misalnya, sengaja aku salat zuhur 2 rakaat ya kan, jamak kasar 2 rakaat, jamak kasar takdim pula bersama asar ya kan. Jamak kasar takdim sama asar lillahi ta'ala. Lalu Allahu akbar. Setelah itu solat zuhur lah kita kan, 2 rakaat sambil duduk pula tuh di pesawat misalnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu macam mana caranya? Tayamum dulu, tayamum lagi. Bismillah nawaitu tayamum. Lalu sapukan lagi ke tangan.
Lalu kita ini terakhir nih yang jarang nih dapat, saya hampir tak dapat juga tuh kalau belum baca buku bidayah. Yang terakhir tadi yang mengusap antara dua jari-jari itu. Kemudian baru qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadar Rasulullah untuk salat berikutnya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. Debu juga nggak ada, kena dingin, air nggak ada, debu nggak ada. Gimana kita cara berwudu? Ya. Bagaimana cara berwudu kita di atas gunung? Di atas gunung. Air tak ada. Di atas gunung tak ada air. Kalau memang tak ada air. Kalau gunungnya kurang dari 2 kilo, maka kita turun. Ya, kalau gunungnya kurang dari 2 kilo. Kalau 1000 berarti belum tinggi. Berarti harus 2000-an. Kalau 2000, 2,5 kilo tadi kan? Caranya 2,5 kilo. Iya Pak? Iya, gunung yang 2,5 kilo. Pertanyaannya, masa tak ada air di atas gunung kan gitu? Oh iya, tak ada air. Ini memang tak ada air. Apakah tidak bawa air? Air ada cuma untuk minum. Waktu sholat sampai. Kalau turun ke bawah nanti hilang waktu sholat. Tidak bisa lagi, menjamak pun tak terkejar. Misalnya gitu ya. Lalu macam mana cara berwudu? Tayamum, dingin. Masa tak ada debu? Di atas gunung tuh kan banyak debu. Tanah tuh kan debu tuh. Debu di atas batu gunung, gitu jelaslah ada debu. Tak mungkin tak ada debu. Maka sejuk, ya kan kita lembab. Nah, debu ini kan tidak harus di tempat lembab atau tempat kering. Lembab, sejuk. Di atas gunung tuh sejuk, lembab ya. Kalau lembab berarti ada air. Gitu. Kalau lembab berarti ada air. Iya Pak? Ya? Di gunung tak ada debu ya. Saking dinginnya tak ada debu, kemudian air tak bawa pula. Macam mana cara berwudu ya tuh Mas? Macam mana bertaharah tuh? Pakai embun. Ya, kalau kita masih ketemu embun, pakai embun. Karena embun ini diisbatkan dia pengganti air. Tapi rasanya kalau kita naik gunung tuh kan kita bawa air tuh. Maka gunakan walaupun dengan 1 muk ini, kita usahakan untuk bisa menggunakan air. Kalau ndak ada juga air, ndak ada debu juga nggak ada, maka kita berkuatkan zon bahwa baju-baju yang kita bawa ini ada debunya. Baju-baju yang kita bawa dari bawah, sepatu-sepatu, kaos kaki ada debunya. Di situ kita bertayamum daripada kita tinggal sholat. Atau karena tidak bisa juga, kita menghormati waktu untuk sholat. Jadi sholat ala waktiha. Sholat ketika itu untuk menghormati waktu. Ketika kita ketemu air nanti kita kodok sholatnya. Maka jalannya macam mana? Pertama menghormati waktu. Kalau kita ketemu ada air, wuduklah. Kalau kita tidak ada air, bertayamumlah. Karena tayamum debu tak ada, air tak ada. Kita teguhkan, isbatkan hati kita bahwa di pakaian kita pakai ini ada debu. Kita di situ kita bertayamum. Kalau kita tidak yakin juga, maka sholat ala waktiha dengan tayamum tadi di tas-tas kita yang kita bawa itu. Kemudian sampai kita di bawah nanti, baru kita sholat ulang. Ya, bukan sholat ulang, mengkodok sholat yang kita tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Ada pertanyaan nih? Habis kan? Ini kasus nih memang. Kasus tapi jarang terjadi kan? Kecuali bagi orang yang pendaki gunung. Iya, kadang-kadang orang daki itu tak sholat dia kan? Padahal di atas itu dia melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah, ma'rifatul alam, ma'rifatullah. Dia takjub dengan alam, tapi tak takjub dengan pencipta alam. Akan agak-agak lucu tuh. Sudah naik ke alam, dia tengok, cantik sekali alam. Apa dia hendak katakan? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagimullah yang mengatur alam ni, maha suci engkau. Harusnya gitu kan? Tapi kalau Ustaz Azri kayak gitulah. Kalau kondisi itu kita ketahui bahwa di atas tidak ada air, di atas tidak ada debu, maka baginya ketika dia berjalan itu wajib dia bawa debu. Kalau dia mengetahui kondisi itu seperti itu di atas,
Dia mesti bawa debu, mesti juga bawa air untuk minum. Kalau air tak cukup, barulah dia boleh bertayamum. Kalau enggak, bisa meninggal dunia kan, tidak minum kan, dehidrasi, begitu dinginnya, luar biasa di atas tuh. Rata-rata berapa lama orang kalau mendaki? Tergantung gunungnya. Kalau 1000 turun. Kalau gunung itu tinggi, kurang dari 2 kilo, berarti tetap harus diturun, karena air masih bisa didapat. Kan gitu dalilnya tadi. 2,5 kilo, 2,5 kilometer. Kalau tak temu air, baru kita boleh tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Jika tak ada, kita tutup dengan doa. Ustaz Asri ada pertanyaan tentang tayamum? Hah? Atau ada pertanyaan tuh? Pas, ulang lagi. Ya, bismillah, nawaitu tayamum li ihtibati shalah lillahi ta'ala. Lalu tangan kita tempelkan di debu, lalu kita tepuk sikit. Nah, lalu kita usap ke wajah rata semua. Lalu kita tempelkan lagi tangan kita, baru kita satukan di antara jari jemari kita, antara jempol ketemu telunjuk ketemu telunjuk, terus terakhir jempol bertemu jempol, jempol kanan dengan jempol kiri, debu tangan kanan untuk tangan kiri, debu tangan kiri untuk tangan kanan. Lalu terakhir tuh diginikanlah tangan kita, jari-jarinya. Nah, ini yang terakhir nih jarang nih, yang ini nih. Nah, setelah itu baru berdoa. Semoga Allah mengabulkan kebaikan-kebaikan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.